Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Puji Tuhan, kita boleh bertemu kembali lewat ibadah online saat ini. Baik saudara-saudara kita yang di Makau, di Hong Kong, juga di mana saja. Mari kita siapkan hati kita masuk dalam ibadah. Mari kita mengambil saat teduh sejenak, kita mulai. Amin. Kita ada sebagaimana kita ada saat ini, itu semua karena anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Untuk itu, mari kita buka ibadah saat ini. Kita mau datang di hadirat Tuhan. Kita mau datang menyembah Dia. Kita katakan, di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Ku sembah ya Bapa, ku sembah ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu ku sembah ya Bapa, ku sembah ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu, dalam hidupku selalu. Shalom, kita berjumpa lagi dalam ibadah pada saat ini. Kita boleh masuk di hadirat Tuhan dalam ibadah kita. Mari kita mengawali dengan doa. Ibadah pada saat ini, ibadah ini kami buka kiranya jadi dalam nama Bapa, jadi dalam nama Anak Tuhan Yesus Kristus, dan jadi atas pertolongan kuasa Roh Kudus. Tuhan memberkati jemaat Tuhan sekalian. Amin. Kita membaca nas pembimbing dari Roma pasal 15 ayat yang ke-13. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita mau memuji Tuhan. Kita mau bersyukur buat kasih setianya dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Tuhan Allah hadir di sini. Mari kita angkat pujian ini. Tuhan Allah hadir di sini. Berkat-Nya dirasakan semua. Tuhan Allah hadir di sini, di tengah umat-Nya yang memuji, mengucap syukur dalam nama-Nya, Yesus Tuhan kita. Tuhan Allah hadir di sini, berkat-Nya
sini, di tengah umatnya yang memuji, mengucap syukur dalam namanya. Yesus Tuhan kita, Tuhan Allah hadir di sini, berkatnya dirasakan semua. Mari masyurkan kebesarannya, Allah yang perkasa. Haleluya, pujilah Dia di tempat kudusnya. Haleluya, tinggikan namanya, Allah yang perkasa. Tuhan Allah hadir di sini, di tengah umatnya yang memuji, mengucap syukur dalam namanya. Yesus Tuhan kita, mengucap syukur dalam namanya. Yesus Tuhan kita. Tidak ada Allah yang dahsyat seperti Allah kita yang terus menyertai kita sampai saat ini. Dia dahsyat, perkasa, ajaib, dan mulia. Untuk itu mari kita mau lanjutkan pujian kita. Kita mau katakan, Allah mana yang besar seperti Allah kita. Allah mana yang besar seperti Allah kita, Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa, tiada Allah yang seperti Dia. Allah mana yang besar seperti Allah kita, Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa, tiada Allah yang seperti Dia. Yang kuatkan jiwa yang dahaga, gembira dengan sukacita, bersorak-sorai semua orang yang takut akan Tuhan. Hosana, Hosana, Hosana. Allah mana yang besar seperti Allah kita, Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa, tiada Allah yang seperti Dia. Yang kuatkan jiwa yang dahaga, gembirakan dengan sukacita, bersorak-sorai hai semua orang yang takut akan Tuhan. Hosana, Hosana, Hosana. Hai. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita terus memuji Tuhan. Kita mau memuji Tuhan lewat Mazmur. Mari kita buka Alkitab kita buka di dalam Mazmur 121. Saya ambil ayat yang pertama hingga ayat yang kedua. Mazmur 121 ayat yang pertama hingga ayat yang kedua. Tuhan penjaga Israel, nyanyian siara. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Sekali lagi, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Sungguh Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang mulia, Allah yang perkasa, penghiburannya terus kita rasakan sampai saat ini. Mari kita mau datang menyembah Dia. Kita mau masuk ke dalam tahtanya yang kudus. Kita mau datang memuji, mengagungkan kebesaran namanya. Mari kita katakan, kekudusan-Mu Bapa, pengorbanan Yesus.
kekudusan-Mu, Bapa, pengorbanan-Mu, Yesus, penghiburan-Mu, Roh Kudus, membuatku terpesona. Tiada lagi kata, tiada lagi harta, tiada lagi daya selain memuji dan menyembah-Mu. Kekudusan-Mu, Bapa, pengorbanan-Mu, Yesus, penghiburan-Mu, Roh Kudus, membuatku terpesona. Tiada lagi kata, tiada lagi harta, tiada lagi daya selain memuji dan menyembah-Mu. Bagimu Yesus, Allah yang kudus selamanya. Nyanyi Hosana bagi Sang Raja, haleluya. Bagimu Yesus, Allah yang kudus selamanya. Nyanyi Hosana bagi Sang Raja, haleluya. Nyanyi Hosana bagi Sang Raja, haleluya. Puji Tuhan, kita boleh kembali lagi dalam ibadah bersama pada hari ini. Kita akan segera merenungkan firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk hari ini lagi kami boleh bersama-sama mendengarkan akan suara-Mu. Kami berdoa Tuhan Yesus kiranya memberkati kami, baik kami yang berada dalam ruangan ini, juga untuk semua saudara jemaat Tuhan yang mendengarkannya secara online. Engkau kiranya memberkati baik hamba-Mu yang menyampaikannya, juga untuk semua kami yang akan mendengarkannya. Berbicaralah ya Tuhan, dan tolonglah kami semua supaya hikmat Tuhan mengajari kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa mengucap syukur untuk waktu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bagian firman Tuhan pada hari ini terdapat dalam Mazmur pasal 34 ayat yang ke-16 sampai ayat 23. Mazmur 34 ayat 16 sampai 23.
Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat kepada semua orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ia melindungi segala ketulangnya, tidak satu pun yang patah. Kemalangan akan mematikan orang fasik, dan siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya, dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Terpuji nama Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan merenungkan bagian firman Tuhan ini di bawah tema berpegang pada janji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang anak adalah satu pribadi yang sangat berpegang dan berharap pada janji. Bahkan bukan hanya anak, kita pun orang dewasa, manusia pada umumnya sangat senang dan sungguh berharap apabila ada orang yang berjanji kepada kita. Tidak sedikit orang yang kecewa karena pemberi janji tidak sanggup menggenapinya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang penting pada sebuah janji? Apa yang penting pada sebuah janji? Ya, kita akan melihat pertama, apa yang dijanjikan? Apa yang dijanjikan? Dan yang kedua, apa syarat dari janji itu? Biasanya seorang yang berjanji sekaligus menyatakan syaratnya, atau menyebutkan waktu atau isi dari janji itu. Lalu yang ketiga yang sangat penting adalah siapa yang berjanji. Siapa yang berjanji atau pemberi janji. Mari kita bersama melihat hal-hal yang penting ini dalam bagian firman Tuhan yang telah kita baca tadi. Bagian pertama kita akan melihat bersama-sama apa yang dijanjikan. Apa isi dari janji itu? Kalau kita memperhatikan ayat-ayat yang kita baca tadi, pertama kita melihat dalam ayat ke-16. Apa isi janji? Dikatakan bahwa Tuhan memperhatikan dan mendengar teriak orang benar yang minta tolong. Yang kedua disebutkan dalam ayat ke-18. Tuhan mendengar dan melepaskan orang benar dari kesesakan. Ayat yang ke-19. Tuhan dekat kepada orang yang patah hati dan remuk jiwanya. Ayat 20. Tuhan melepaskan orang benar dari kemalangan. Ayat 21. Tuhan melindungi orang benar. Ayat 23. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya yang berlindung kepadanya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ada begitu banyak janji Tuhan yang dinyatakan. Namun siapa yang berhak menerima janji seperti ini? Janji yang begitu luar biasa. Bagaimana diperhatikan oleh Tuhan, bagaimana dilepaskan dari kesesakan, bagaimana diselamatkan dari bahaya, bagaimana dilepaskan dari kemalangan, bagaimana dibela dari orang-orang yang fasik, dan dibebaskan dikala kita berseru minta perlindungannya. Janji yang begitu luar biasa. Namun siapakah yang berhak menerima janji seperti ini? Kalau kita memperhatikan, beberapa kali disebutkan istilah orang benar. Pertanyaannya, siapakah orang benar?
Siapa di antara kita yang pantas disebut sebagai orang benar? Siapa yang dimaksud orang benar? Pribadi satu-satunya yang tidak berdosa adalah Kristus. Roma pasal 3:23 mengatakan bahwa karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Ayat 24. Jadi berbicara tentang orang benar adalah manusia berdosa yang telah dibenarkan. Manusia berdosa yang telah dibenarkan oleh pribadi yang benar. Itulah Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua orang yang tidak pantas menerima janji yang begitu hebat. Tetapi oleh anugerah Allah, ketika kita percaya dan menerima Yesus, kita dibenarkan oleh penebusannya. Karena itu untuk menjawab pertanyaan siapa yang berhak menerima janji adalah orang-orang yang telah dibenarkan, yang hidup dekat dengan Tuhan, yang tahu berseru di dalam kesulitannya, yang tahu dikatakan berteriak minta tolong kepada Tuhan dalam kesesakannya. Di sanalah janji penggenapan Tuhan akan dinyatakan, bahwa Tuhan memperhatikan dan mendengar, bahwa Tuhan menolong dan melepaskan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hal yang paling penting yang akan kita lihat bersama pada saat ini adalah siapa yang berjanji. Siapa yang berjanji atau pemberi janji. Kalau kita memperhatikan pada semua poin yang disebutkan di dalam Mazmur pasal 34 ini, yang akan berbuat atau menggenapi janji adalah Tuhan. Memakai kata Tuhan, huruf besar semua ya. Pertanyaannya, Tuhan yang mana yang kita percaya? Tuhan yang mana atau Tuhan yang bagaimana yang dimaksudkan dalam ayat ini? Saudara yang kekasih, Alkitab kita telah mengajarkan, telah menyatakan rahasia ini. Siapa sesungguhnya Allah yang kita percaya? Siapa sesungguhnya Allah yang kita percaya? Kata Allah yang dipakai mulai dari Kejadian pasal 1 ayat 1 adalah nama Allah secara umum, yaitu dari kata Elohim, yang menyatakan tentang kebesaran atau kemahakuasaannya sebagai pencipta. Kita bisa lihat itu dalam Kejadian pasal 1 dalam seluruh ayat yang ada sampai pasal 2 ayat yang ketiga. Kata Allah dipakai untuk menyatakan kebesarannya, kemahakuasaannya sebagai Allah pencipta. Dan kata Tuhan mulai dari pasal 2 ayat yang keempat, kalau kita memperhatikan dari kitab Kejadian ini, yang dipakai dari kata Yahweh adalah nama lain dari Allah yang menyatakan kedekatannya kepada umatnya, yang menyatakan kehadirannya, yang menyatakan kesetiaannya pada apa yang telah diciptakannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam bagian ini kita melihat Allah yang menciptakan, Dia bersama-sama dengan umatnya. Kata Tuhan yang dipakai menunjukkan bahwa Dia ada di tengah-tengah umatnya. Di dalam Kejadian pasal 17 ayat 1, saat Abram berumur 99 tahun dan Sarah berumur 90 tahun, Allah menyatakan diri sebagai El Shaddai. Dia menyatakan, akulah Allah yang maha kuasa. Pada saat dia menyatakan, aku adalah Allah yang maha kuasa, Allah menyatakan perjanjiannya antara
dirinya dengan Abraham dan keturunannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Kejadian pasal 17 ayat yang ke-7, Allah berbicara kepada Abraham, "Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau dan keturunanmu turun-temurun, menjadi perjanjian yang kekal." Dia menyebutkan dirinya sebagai Allah yang Maha Kuasa. Itulah saat di mana Allah mau menyatakan Abraham dan keturunannya, yang bagi manusia mustahil, tetapi Allah menyatakan kemahakuasaannya. Karena di dalam usia 99 tahun dan Sarah, bukan hanya usianya, tetapi juga dengan kondisinya yang dinyatakan mandul. Sehingga Abraham dalam rasa mustahilnya, dia katakan kepada Tuhan, bagaimana kalau Ismail yang diperkenan oleh Tuhan? Namun kita melihat di dalam Kejadian pasal 17 ayat 19 sampai ayat 20, Allah berkata tidak. Bukan Ismail maksudnya. Tidak. Sarah lah yang akan melahirkan anak laki-laki, dan dia dinamai Ishak. Allah mengulangi lagi perjanjiannya. Aku akan mengadakan perjanjian yang kekal dengan keturunanmu, Ishak. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah sungguh-sungguh berbuat. Sarah mengandung dan melahirkan Ishak. Dalam Kejadian pasal 25 ayat 21, sama seperti Abraham, Ishak pun dituntut beriman. Karena Rifka istrinya juga mandul. Dan Ishak berdoa. Dia berdoa. Dan Tuhan kembali berbuat. Tuhan kembali menyatakan dirinya sebagai Allah yang Maha Kuasa. Ribka pun mengandung dan lahirlah Yakub. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah sudah menyatakan diri kepada Abraham. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau dan keturunanmu turun-temurun. Allah mengulangi perjanjiannya kepada Ishak. Namun hal yang sama juga dituntut. Ishak harus taat dan sungguh-sungguh hidup beriman kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah kelahiran Yakub, kita tahu cerita tentang Yakub yang hidup penuh dengan tipu muslihat. Dan kepada Yakub pun Allah berbicara hal yang sama, bahwa Tuhan akan menyertai dia. Dan sebagai langkah iman, dituntut juga ketaatan Yakub. Dari hidupnya yang licik dan penuh dengan tipu, dia banyak berurusan dengan Tuhan. Yakub harus mendengarkan dan mentaati pengaturan Tuhan dalam hidupnya. Yakub disuruh kembali ke tanah yang dijanjikan dalam Kejadian pasal 31 ayat yang ketiga. Lalu Tuhan juga menyuruh untuk dia tinggal di Betel. Allah terus menyertai. Kalau kita membaca dalam Kejadian pasal 35 ayat 1 sampai ayat yang ke-7, kembali lagi Allah memperbarui janjinya. Allah sudah berjanji kepada Abraham, Allah sudah berjanji kepada Ishak. Sekarang Allah kembali mengulangi perjanjiannya dengan Yakub. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan,
Allah yang disembah oleh Abraham, Allah yang disembah oleh Ishak, Allah yang disembah oleh Yakub. Dialah yang menyatakan diri, akulah Allah yang maha kuasa. Dialah juga yang disebut Tuhan, yang menyatakan kehadirannya di tengah-tengah umatnya. Dan Tuhan sungguh menuntun umatnya sampai ke tanah yang Dia janjikan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, saat Allah menyuruh Musa memimpin umat Israel di dalam Keluaran pasal 3 ayat 14, di mana Dia menyatakan, Aku adalah Aku. Dalam terjemahan lain menyatakan, Aku ada, ya aku ada. Menyatakan penyertaannya di tengah umatnya. Kembali Allah menyatakan diri sebagai Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Keluaran pasal 3 ayat 15, kembali Allah menyatakan dirinya sebagai Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Dan Allah sungguh-sungguh beserta dengan umatnya sampai mereka masuk ke tanah perjanjian. Demikianlah janji yang dikatakan turun-temurun. Dan kita tahu bersama sampai pada saat Nabi Yesaya menyebutkan nubuatan dalam Yesaya pasal 7 ayat yang ke-14 itu, di mana dinyatakan tentang Immanuel yang akan dilahirkan oleh perawan. Dan kita melihat yang berjanji dalam Mazmur pasal 34 ini adalah Allah yang luar biasa. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Allah yang menyatakan dirinya di dalam Immanuel, di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat, Mesias itu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, sehingga luar biasanya kita boleh belajar, boleh mengerti dari setiap firman Tuhan yang diajarkan kepada kita, bahwa sebagai orang-orang yang telah ditebus oleh Tuhan, kita diampuni, kita dibenarkan oleh pribadi yang benar, itulah Yesus Kristus. Sehingga kita disebut sebagai orang benar. Bukan karena kita dari lahir tidak berdosa, tetapi orang berdosa yang dibenarkan karena iman kita kepada Yesus Kristus. Itu sebabnya kita ada di dalam janji yang luar biasa ini. Dan ingatlah, Dia yang berjanji adalah Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Kuat, Allah El Shaddai, yang dapat melakukan hal-hal yang mustahil bagi manusia, tetapi Dia telah lakukan itu, baik bagi Abraham, bagi Ishak, maupun bagi Yakub, dan bagi umat Israel dalam sepanjang perjalanan menuju sampai ke tanah perjanjian. Demikian bagi umatnya sampai pada hari ini. Dia selalu menyatakan diri bahwa Dia ada bersama dengan umatnya. Dia selalu menyatakan diri. Dia memahami umatnya dan Dia menyertai umatnya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Dialah Allah yang menyatakan, Aku ada bersama umatku. Dialah Allah yang maha hadir, yang selalu menyertai umatnya. Dan Allah yang dinyatakan sebagai Immanuel, yang beserta dengan umatnya senantiasa. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam masa-masa yang sulit seperti ini, siapa yang kita percaya yang dapat memberikan ketenangan, kekuatan, bahkan jalan keluar? Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, luar biasanya Allah yang kita percaya, Dialah Allah yang menyatakan diri ada di tengah-tengah umatnya. Tuhan yang maha hadir, Tuhan yang selalu
menyatakan kuasanya dalam perkara-perkara yang nampaknya mustahil. Tetapi Dia Allah El Shaddai ada selalu bersama dengan kita. Puji Tuhan, teruslah ada dalam janji Tuhan, hidup dalam ketaatan kepada Tuhan, dan percaya kepada Dia yang berjanji tanpa ragu. Karena sungguh Dia Allah yang patut dipercaya. Dia Allah yang berkuasa dan Allah yang dapat melakukan segala sesuatu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu untuk kebenaran firman-Mu. Kami memuji Tuhan karena kami sadar kami adalah orang yang berdosa, yang hanya oleh anugerah diampuni dan diselamatkan, dibenarkan oleh Yesus Kristus Juru Selamat. Terima kasih Engkau yang telah berjanji, Allah yang maha besar, Allah yang luar biasa, Allah yang sangat mengasihi kami, dan Allah yang selalu menyertai kami. Teruslah meneguhkan kami dan memberkati. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu saudara. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Puji Tuhan, firman Tuhan telah disampaikan. Biarlah apa yang kita sudah dengarkan tadi itu boleh menjadi remah di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Untuk itu mari kita meresponi firman Tuhan saat ini dengan memberikan persembahan, baik persembahan perpuluhan, persembahan gedung gereja, persembahan misi, ataupun persembahan yang lainnya. Mari kita bawa persembahan kita dengan penuh ucapan syukur, sambil kita mengangkat pujian, dan pujian ini sekaligus akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Mari kita katakan, ku tahu Allah turut bekerja di dalam segala perkara. Tuhan Yesus memberkati. Tahu Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Tak lewati gunung dan lembah, takkan takut bahaya,
Jemaat Tuhan, mari kita satukan hati kita. Kita berdoa, kita mohon pimpinan Tuhan. Mohon penyertaan Tuhan dalam memasuki hari-hari yang sulit ini. Kita berdoa supaya Tuhan lindungi, Tuhan tolong kita dalam menghadapinya. Mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah yang kami kenal dan percaya dalam Tuhan Yesus. Saat ini kami bersyukur kepada Tuhan untuk firman-Mu yang telah memberikan kepada kami pemahaman, iman, dan pengharapan. Sehingga kami tetap berharap kepada Tuhan di tengah-tengah masa yang sulit ini. Berkati semua kami yang sudah mendengarkan firman-Mu. Saat ini kami berdoa untuk pekerjaan Tuhan di Australia oleh keluarga Salomo Bangun. Kami doakan Tuhan berkati keluarga yang dalam pelayanan mereka untuk kerjasama dengan gereja lokal dan usaha mencapai jiwa-jiwa. Kami doakan Tuhan berkati. Juga Tuhan memberikan kecukupan kepada mereka dalam setiap kebutuhan mereka. Kami juga doakan untuk Provinsi Jawa Timur. Kami doakan satu wilayah di Indonesia dengan jumlah penduduk yang cukup banyak. Kami juga doakan pemerintah daerah, baik tingkat gubernur sampai kepada semua rakyat yang ada di wilayah Jawa Timur. Kami doakan supaya Tuhan memberkati dalam usaha menghadapi pandemi ini, sehingga Tuhan tetap memberikan kekuatan, kemampuan bagi mereka. Kami juga berdoa untuk gereja Tuhan yang ada di wilayah Jawa Timur, supaya gereja Tuhan hadir sebagai terang Tuhan yang menyinari wilayah yang gelap, sehingga dengan demikian gereja Tuhan menjadi alat di tangan Tuhan untuk mencapai banyak orang untuk dibawa kepada Tuhan. Kami doakan secara keseluruhan bangsa kami, negara kami Indonesia, di dalam menghadapi berbagai situasi saat ini. Kami berdoa supaya Tuhan tolong pemerintah kami, pemerintah pimpinan dari pusat, baik presiden dan semua aparat pemerintah dari pusat sampai daerah-daerah. Kami doakan supaya Tuhan memberkati berbagai usaha program yang dilakukan, baik dalam usaha pembangunan, juga usaha pembangunan secara fisik, infrastruktur ataupun pembangunan ekonomi, pembangunan politik, bahkan juga pembangunan dalam berbagai bidang di Indonesia, supaya pembangunan dapat terlaksana dengan baik dan hasil pembangunan ini dapat dinikmati oleh semua rakyat, sehingga masyarakat dapat menikmati hasil pembangunan itu sebagai satu kemajuan bangsa kami. Gereja Tuhan yang ada di Indonesia saat ini, kami berdoa supaya Tuhan berkati. Tentu gereja Tuhan berdoa juga untuk pemulihan bangsa kami, pembangunan bangsa kami, keamanan bangsa kami. Kami doakan supaya Tuhan memberkati pemerintah Indonesia, gereja Tuhan yang ada di Indonesia. Kami juga berdoa untuk pelayanan YPP di Batu, supaya Tuhan juga berkati dan pelihara hamba-hamba Tuhan yang melayani. Terima kasih Bapak. Kami doakan juga untuk pemerintah Hong Kong, supaya Tuhan memberkati dalam menghadapi berbagai situasi saat ini. Gereja Tuhan yang masih dalam situasi lockdown, supaya Tuhan juga berkati sehingga gereja tetap memberikan pelayanan terbaik di tengah-tengah situasi yang sulit ini. Hamba-hamba Tuhan, umat Tuhan yang ada di Hong Kong, kami doakan Tuhan berkati. Juga untuk Macau dan semua situasi yang ada. Juga untuk pemerintahan Tiongkok, kami juga berdoa supaya Tuhan juga berkati. Terima kasih Bapak. Kami doakan untuk wabah yang sedang merajalela di berbagai bagian bumi saat ini, di mana banyak negara yang mengalami lockdown oleh karena situasi pandemi ini. Kami doakan supaya situasi yang sulit ini, baik terjadi di Indonesia, di Hong Kong, ataupun di negara-negara lain, kiranya situasi ini menjadi akibat atau menjadi cara Tuhan untuk membawa orang datang kepada Tuhan dan percaya kepadamu. Terima kasih Bapa di sorga. Gereja Tuhan dalam usaha untuk memperjuangkan kemurnian pengajaran gereja di berbagai tempat, khususnya dalam berbagai ancaman terhadap pengajaran firman Tuhan saat ini. Kami doakan supaya Tuhan juga berkati. Terima kasih Bapak. Kami doakan untuk pelayanan GMKIH secara khusus dalam masa pandemi ini, supaya Tuhan memberkati, baik pelayanan melalui YouTube ataupun tatap muka, dan juga semua saudara yang terlibat dalam pelayanan. Tuhan memberkati mereka. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa Tuhan untuk kebutuhan pelayanan kami sepanjang bulan ini, supaya Tuhan sumber segala berkat yang dapat menolong dan mencukupinya. Kami doakan juga untuk program pelayanan kami untuk mengawali tahun ini dengan bulan Januari sampai dengan bulan Desember, dalam setiap usaha pelayanan supaya mencapai banyak jiwa untuk datang kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih. Kami menyerahkan semua jemaat kami, baik yang ada di Hong Kong,
juga di Makau. Mereka yang tidak bisa libur, kami doakan Tuhan memberkati mereka. Semua keluarga yang kami tinggalkan di Indonesia saat ini, supaya Tuhan memberkati mereka. Kalau mereka dalam kesakitan, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Dalam kekurangan, Tuhan mencukupi kebutuhan mereka. Kami juga doakan untuk jemaat orang-orang tua yang ada di Hong Kong yang dalam keadaan kesehatan yang sangat terbatas. Kami berdoa supaya Tuhan juga menolong mereka, berikan kekuatan, penghiburan, sukacita bagi mereka. Terima kasih untuk Israel, umat pilihan Tuhan. Kami doakan supaya Tuhan memberkati, sehingga Tuhan akan tetap memakai bangsa ini menjadi cara Tuhan untuk membawa banyak jiwa datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, persembahan yang kami berikan kepada Tuhan hari ini. Tuhan memberkati, supaya semua persembahan dapat dipakai untuk kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Tuhan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Bapa yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, kita sudah sampai pada akhir ibadah kita. Mari kita pulang dalam damai sejahtera Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. 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 Kita masuk dalam saat teduh. Amin. Jemaat Tuhan, akhirnya atas nama GMKH, kami mengucapkan selamat hari Minggu. Dan kita akan bertemu pada minggu yang akan datang. Tuhan memberkati. Shalom.